Harapan masa depan Indonesia ke depan, menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah pemaparan kajian demografi kebangsaan bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe channel ini. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi dan kapasitas ikut menentukan tatanan dunia secara geopolitik maupun ekonomi. Bahkan di tahun-tahun mendatang, peranan Indonesia dalam dunia global diramalkan akan semakin penting mengingat berbagai kemajuan dan pertumbuhan yang mengesankan dari bangsa ini. Dengan segala potensi dan kekuatan, dalam jangka waktu 15-20 tahun ke depan, terutama menjelang 100 tahun kemerdekaan tahun 2045, Indonesia diramalkan akan menjelma menjadi kekuatan baru di dunia. Tantangan kemiskinan 74 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan. Namun problem kemiskinan masih menjadi musuh bersama karena belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan sarana dasar kebutuhan esensial lainnya termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik serta proses pembangunan. Data kemiskinan kita secara nasional menunjukkan angka-angka yang semakin memperlihatkan adanya kondisi yang semakin sulit. Mengutip sumber Badan Pusat Statistik, BPS, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41%. Namun angka tersebut lebih rendah 0,53 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk berpengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan pada September tahun 2018. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah secara nasional menggariskan kebijakan umum dengan koridor pro-growth dan pro-employment. Rencana aksi untuk itu meliputi langkah-langkah melalui 1. Pengelolaan ekonomi makro, 2. Pemenuhan hak-hak dasar warga, 3. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, serta 4. Percepatan pembangunan daerah. Dalam kerangka itu, beberapa hal yang dapat dikaji adalah kesertaan pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan, seperti koordinasi stakeholder, mengintegrasikan perencanaan, sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian secara sinergis, menjalin upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang sistematis, berkesinambungan dan partisipasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat secara bergandeng tangan, serta memfasilitasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya ada ruang-ruang di mana kelompok usaha kecil tetapi sangat penting perannya dan mereka tersebar di Indonesia. Dalam rangka tantangan mengurangi kemiskinan dengan pendekatan bisnis Indonesia ke depan ini, kita angkat dari pikiran seorang pemikir bisnis terkenal di dunia yang bernama C.K. Prahalad. Dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu The Fortune at the Bottom of the Pyramid, Eradicating Poverty Through Profits, Enabling Dignity and Choice Through Markets. Buku ini menjadi bestseller dan prinsip-prinsip dalam buku tersebut cukup berarti sebagai referensi kita yang merupakan negara dengan penduduk yang berjumlah besar serta di dalamnya antara lain adalah penduduk miskin. Kita sekarang mungkin perlu mempertegas bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup hanya menjadi perdebatan. Persoalan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi juga tidak cukup hanya menjadi perdebatan.
Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bekerja untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Oleh karena itulah, salah satu angle atau sudut lain yang ingin kita lihat di sini ialah bagaimana kita melihat bahwa upaya mengurangi kemiskinan sebetulnya bisa didorong dengan keterlibatan swasta dan kewirausahaan. Entrepreneurship. Konkretnya ialah bahwa penduduk miskin harus dilihat tidak hanya sebagai beban bagi pemerintah atau beban ekonomi, tetapi malahan adalah menjadi konsumer terbesar yang dapat disentuh dengan cara-cara dan metode yang tepat. Tentu saja ada prinsip-prinsip bisnis. Tidak hanya misalnya bahwa orang miskin diberikan harga yang rendah bagi kebutuhannya, tetapi perlu dalam bentuk kemasan antara kualitas dan harga atas suatu produk. Tentu saja ada prinsip-prinsip bisnis. Tidak hanya misalnya bahwa orang miskin diberikan harga yang rendah bagi kebutuhannya, tetapi perlu dalam bentuk kemasan antara kualitas dan harga atas suatu produk. Prinsip lain misalnya bahwa produk yang diperuntukkan bagi komunitas tersebut adalah produk yang hostil. Artinya harus dibuat menyesuaikan dengan sensitivitas keadaan, seperti dengan daya atau watt listrik yang rendah untuk alat rumah tangga, dan sebagainya. Contoh cara yang lain misalnya, dalam metode distribusi barang bagi komunitas miskin yang harus sesuai, misalnya komunitas yang tersebar di berbagai wilayah perdesaan atau pada wilayah yang crowded atau terkonsentrasi di wilayah-wilayah kumuh perkotaan. Jadi pendekatan-pendekatan yang sesuai dapat dilakukan dalam rangka mengangkat komunitas miskin menjadi suatu komunitas yang inovatif dan produktif sebagai bagian dari penduduk dalam satu negara yang juga terlibat dalam aktivitas perekonomian negara. Dalam upaya penyelesaiannya, perlu kita elaborasi pemikiran apakah dengan penyelesaian operasional atau konvensional, misalnya melalui kebutuhan bahan pokok, ataupun kita kembangkan konsep-konsep baru dalam menangani kemiskinan tersebut. Sudah saatnya kita semua berkonsentrasi untuk mengembangkan upaya-upaya yang menyeluruh dan menjadikannya crash program dengan terus-menerus melakukan penyempurnaan dalam basisnya secara konseptual. Demikianlah pemaparan kami tentang harapan masa depan Indonesia menuju 2045, yaitu Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama. Silahkan dan subscribe jika Anda menyukai tema kajian ini. Untuk kajian selanjutnya kita akan mengupas masa depan lingkungan hidup dan teknologi Indonesia menuju Indonesia Emas. Semoga bermanfaat.